Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu 8 Oktober 2025 secara resmi melantik pimpinan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara di Istana Negara. Bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian harap. Pelantikan ini menandai era baru dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, seiring dengan transformasi kelembagaan dari yang sebelumnya berbentuk kementerian menjadi sebuah badan regulator. Saudara Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Doni Oskaria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dilantik menjadi Kepala BPBUMN. Turut dilantik pula Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata sebagai Wakil Kepala BPBUMN. Pengangkatan ketiganya didasarkan pada keputusan Presiden nomor 109,P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPBUMN. Perubahan dari Kementerian BUMN menjadi BPBUMN ini merupakan sebuah langkah strategis pemerintah yang didasari oleh beberapa alasan dan tujuan fundamental. Selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya yang salah. Tapi itu semua untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 2 Oktober 2025. Lantas, apa alasan dan tujuan transformasi ini? Serta bagaimana nasib para aparatur sipil negara ASN yang sebelumnya bertugas di Kementerian BUMN. Ketiga, mengangkat dalam jabatan masing-masing satu, Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan. Pemerintah memandang perlu adanya perubahan mendasar dalam tata kelola BUMN untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan daya saing. Dan berikut adalah beberapa alasan dan tujuan utama di balik perubahan nomenklatur ini. Masing-masing satu. 1. Pemisahan fungsi regulator dan operator. Kementerian BUMN. Salah satu tujuan utama adalah memisahkan secara tegas antara fungsi pembuat kebijakan operator dengan fungsi pelaksana atau pengelola bisnis operator. Selama ini, Kementerian BUMN dinilai menjalankan kedua fungsi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya BPBUMN, fungsi regulator akan diemban oleh badan ini, sementara fungsi operasional akan lebih fokus dijalankan oleh entitas lain seperti Danantara. 2. Penguatan tata kelola perusahaan. Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance, GCG, yang mencakup akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya badan pengawas yang lebih independen, diharapkan pengelolaan BUMN dapat menjadi lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global. 3. Kepastian hukum. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan BUMN dalam struktur penyelenggaraan negara. Hal ini mencakup hubungan BUMN dengan presiden, lembaga pemeriksa, dan juga masyarakat. 4. Pemerintah ingin mendorong BUMN agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan dan agen transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih efektif. Dengan perubahan ini, BPBUMN akan berfokus pada penyusunan regulasi dan pengaturan BUMN. Sementara itu, fungsi pengawasan tidak lagi berada di BPBUMN, melainkan dialihkan ke Dewan Pengawas Danantara. Meskipun demikian, BPBUMN tetap memiliki peran strategis melalui kepemilikan saham seri A Dwi Warna sebesar 1% yang memberikan hak istimewa dalam rapat umum pemegang saham RUPMN. Nasib para aparatur sipil negara ASN yang sebelumnya bertugas di Kementerian BUMN juga telah dipastikan. Seluruh pegawai akan secara otomatis dialihkan menjadi pegawai BPBUMN sehingga keberlangsungan organisasi tetap terjamin. Langkah reformasi ini diharapkan dapat membuat pengelolaan BUMN menjadi lebih lincah, efisien, dan terhindar dari potensi konflik kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.